ba'dul bulagha sebagiane pira-pira mubalik. Sapa ba'dul bulagha sebagiane pira-pira mubalik. Khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Guys, status api. Khairul mawahibi utawi bagus-bagusnya pira-pira peparing. Khairul mawahibi utawi bagus-bagusnya pira-pira peparing. Status ayat kayak gini ya. Khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. No. Status saya aku cuma apa jenenge? Boring, melinding, berteman kesepian, heplek nyes. Nih gawean status saya aku pakai sing heran. Kiamat, kata kiamat gak sido, kata kiamat gak sido. Itu emang artinya apa gitu? Padahal gak ada. Ya ada deh. Khairul mawahibi utai bagus-bagusnya piro-piro peparing, piro-piro pemberian. Iku al-aqlu akal. Iku al-aqlu akal. Kemarin sudah bahasa Arab ya, langsung cemeplok kabeh cewek-cewek. Konco-koncone sak kelas. Ya akhi mahir, ana uhibbuka illa wa syarrul masaibi utawi pira-pira utawi eleke pira-pira musibah. Mungkin jenis musibah itu padahal sudah jelek, tapi ada yang lebih jelek lagi. Wa syarrul masaibi utawi eleke pira-pira musibah. Wis nemune petelot, digawe petelot iku jenenge manfaat ya. Mene nemu areng digawe areng. Dan program kemana? Emang kamu punya pulpen? Terus tiba-tiba hilang? Wasyarul masaibi utawi eleke pira-pira musibah iku al-jahlu kebodohan. Iku al-jahlu bodoh. Wa qala lan tahu sapa ba'dul udabai. Wa qala lan tahu sapa ba'dul udabai. Sebagiane pira-pira ahli sastra. Sapa ba'dul udabai sebagiane pira-pira ahli sastra. Sadiqu kulli imri'in utawi koncone saben-saben wong iku aqluhu akale imri'in wa aduhu utawi musuhe kullu imri'in wa aduhu utawi musuhe kullu imri'in iku jahluhu bodone imri'in iku jahluhu bodone imri'in wa qad ja'ala lan teman-teman dadekaken sapa Allah Gusti Allah al-aqla ing akal. Wa qad ja'ala lan teman-teman dadekaken sapa Allah Gusti Allah al-aqla ing akal, aslan ing pokok. Aslan ing pokok lidini keduwe agama. Lidini keduwe agama wa imadan lan dadi cagak, dadi pasak, dadi tiang. Wa imadan lan dadi tiang atau cagak atau pasak. Lahu kedue agama, lahu kedue agama. Seperti imadan saya maknai 3 gitu. Kalian hanya bisa milih saja, ojo tulis kabeh. Wa imadan lan dadi cagak, dadi tiang, dadi pasak, yo kedawan, gak mari-mari. Iku krono saya carikan sinonimnya supaya milih. Nah, yang ke-10 dari makalah yang kedua
yaitu iman daimun, iman yang langgeng, iman yang awet terus menerus, tetapi disertai dengan akal yang tetap, Kalaupun ada iman seseorang yang langgeng tapi tidak disertai dengan akal yang tetap, itu tidak bisa, akhirnya ya tidak bisa langgeng. Iman itu akhirnya hanya sementara waktu, karena misalnya akalnya oleng, akalnya ngeblend dan sebagainya. Fal aqlu yamul adaba, karena bagaimanapun yang namanya akal itu adalah pusat daripada adab. Kita bertingkah, kita berbuat apapun itu, kita berbuat baik, kita bertata krama, kita bersopan santun, itu semuanya muaranya kepada akal. Pasti muaranya kepada akal. Ketika ada orang yang lebih tua misalnya minta permisi, amit dan sebagainya, itu pasti di samping kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah awalnya muaranya dari akal. Tidak mungkin refleks seperti itu saja. Karena kenyataannya orang yang tahu bahwasanya ketika lewat di samping orang yang lebih tua, yang lebih sepuh, itu tidak semuanya ternyata kan bisa memiliki adab. Itu berarti dengan kata lain, orang yang lewat kemudian tidak amin dan sebagainya, itu sangat memungkinkan tidak menggunakan akalnya, karena tidak mempunyai adab. Nah, kalau mempunyai adab berarti dia menggunakan akal pikirannya. Itu contoh. Qala ba'dul bulagha itu jamak taksir dari mubalik, itu yang orang yang ceramah. Khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masahibi al-jahl. Sebaik-baik pemberian itu adalah akal. Wa syarrul masahibi al-jahl. Dan sejelek-jeleknya musibah itu adalah kebodohan. Jadi sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada kita itu adalah akal. Selama kita masih punya akal, maka kita masih sangat normal. Mungkin di sisi yang lain ada kekurangan fisik dan sebagainya, tapi akalnya tetap utuh, tetap bisa berpikir dengan baik. Wa syarrul masaibi al-jahlu. Sejelek-jeleknya musibah itu adalah kebodohan. Dan bagaimana supaya tidak bodoh? Bagaimana supaya tidak bodoh? Ya. Kalau ingin tidak bodoh ya harus belajar. Kalau tidak ingin bodoh ya berarti harus sinau, harus ngaji dan sebagainya. Itu cara menghilangkan kebodohan. Wa qala ba'dul udaba, dan sebagian ahli sastra, ahli bahasa itu mengatakan sadiqu kulli mri'in aqluhu. Setiap orang itu pasti berteman dengan yang namanya akal. Tidak mungkin tidak. Setiap orang itu pasti berteman dengan akal, kemanapun dan di manapun. Kecuali Mbak Suro ini yang pedot dasi ibu mana ini. Sadiqul limri'in aqluhu. Kita kemanapun kan membawa akal kita. Dalam keadaan bagaimanapun juga kita masih berteman dengan akal. Wa'aduhu jahluhu. Nah, musuhnya akal itu apa? Ya kebodohan. Musuhnya akal itu adalah kebodohan, ketidaktahuan yang dibiarkan secara terus-menerus itu bodoh. Tidak ada usaha untuk menghilangkan kebodohan.
Sudah tahu nun sukun bertemu lam itu jenenge idgham bila guna, tapi bacanya ternyata tidak diidghamkan. Lah cara menghilangkan kebodohan itu bagaimana? Ya belajar. Nah jenenge belajar itu pasti ada yang salah. Tapi kan tidak cukup berhenti sampai situ. Ketika dianggap salah lagi dalam prakteknya ternyata sudah putus asa. Dan itu berarti dia memang senang sekali berteman dengan kebodohan. Wa qad ja'alallahu al-aqla aslan. Dan sungguh Allah telah menjadikan yang namanya akal itu sebagai sebuah pokok, sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah pondasi. Karena al-aslu lughatan, aslan, al-aslu lughatan, asal menurut bahasa itu kan ya dasar, asasan, dasar, pondasi. Kita mau membuat rumah ya ada pondasi, buat bangunan ada pondasi yang kuat. Kalau dikaitkan dengan pepohonan atau tumbuhan, yang namanya aslan itu berarti apa? Akar. Pohon nggak punya akar, nggak bisa. Pasti ada akar. Ketika akar tanaman itu semakin menukik ke dalam tanah, maka yakin yang namanya tanaman tersebut semakin kuat, kan gitu. Ya, jadi cengkeramane akar ke dalam tanah itu makin kuat, maka dia juga semakin awet, gitu. Tapi cengkeraman akarnya itu hanya awe-awe tanah gitu ya nggak kuat, kotor angin, kotor banter dikit, mabur hilang. Makanya tanaman itu biasanya yang setekan dengan penanaman dari biji itu berbeda dari apa? Dari kekuatan akar. Biji itu mesti dia tumbuhnya kuat akarnya ke dalam. Tapi apa jenenge setekan dan sebagainya itu kan dia akarnya pokoknya kena tanah kemudian menjalar, nggak begitu kuat sebagaimana yang terjadi di penanaman melalui biji. Jadi qad ja'alallahu al-aqla aslan lid-dini wa imadan. Allah menjadikan akal itu sebagai pokoknya agama dan juga tiangnya agama. Karena semuanya itu kita bisa beribadah kepada Allah, kita juga punya akal. Kita bisa membedakan mana yang baik dari mana yang tidak, itu juga punya akal. Kita bisa membedakan ini najis, ini tidak najis, itu juga punya akal. Kita bisa membersihkan najis dengan baik, itu namanya juga butuh akal. Nah, seandainya nggak punya akal, bersihkan najis dijilati kan iso. Lempeng, yang gini gede dijilati, itu akalnya pedot. Ya, akalnya pedot. Ya, akalnya pedot itu gimana? Makanya jangan sering ngelamun, kadung tulis. Angel oleh aneh, menungso nggak ada yang bisa membuat seperti itu. Makanya hati-hati, ngelinting tapi nggak usah ngelamun. Boleh cara, iya caranya tetap bahagia walaupun ngelinting. Mau ngelinting tapi main game-gamean online, itu namanya nggak ngelinting. Itu namanya biadab. Orang yang bosan hidup di muka bumi harus dihanguskan seperti itu. Tok ae guyune Mbah Suro. Pendem uncamo kali. Ngakune nglinting kali main game. Ya ditungkak lambene. Atau maniak game. Game itu apakah ada manfaatnya? Oh no, tapi pirang persennya toh. Sayangnya oleh Allah nggak pernah disinggung dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil jin.
Sing disinggung oleh Allah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir to. Kul fihima ismun kabir. Tapi hampir sama itu. Yas'alunaka 'anil jin. Kul fihi ismun kabir. Di dalamnya itu terdapat dosa besar. Tapi enggak dosa besar. Jika duit karo wong tuane dikongkon gawe jajan tambah digawe tuku apa jenenge chip ya. Tambah digawe tuku chip. Iki chip sing nolak bu. Chip iki mau. Hati-hati. Ora aku chip Allah. Maksa. Kok de masuk iku gak seneng deleh duit nak kene. Kok ketemu Mbak Rahman. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya. Nek bapak iki gak cuma santai pisan. Ono wong tua misalnya kok melindungi anaknya main game, ini kok kuat. Asli guys, berarti gak sok mikir. Ya wong tua, gimana ya sing ngajari wong tua nih? Tambah leh, itu wajib leh. Yang Indomaret mana? Iku siap bos. Jolali Pak Guru. Enak kok itu. Nyanyi akhirat nangis-nangis lho. Wal maqalatu salisatu. Utawi maqalah kang nomor 3 iku kala dawuh sapa Umar sahabat Umar radhiyallahu anhu. Asyratul utawi 10 minal fisali saking pira-pira perkara. Asyratul utawi 10 minal fisali saking pira-pira perkara. Latas luhu iku latas luhu ora bagus apa asyara. Bigoiri asyratin kelawan tanpa perkara 10. Bigoiri asyratin kelawan tanpa perkara 10. Tuqarinu kang barengi apa 10. Ha ing 10. Tuqarinu kang barengi apa 10. Ha ing 10. Makalah yang ketiga dari bab yang ke-10 diambilkan dari perkataan sahabat Umar. Beliau menghentikan, sahabat Umar menghentikan bahwasanya ada 10 hal yang tidak mungkin bisa baik tanpa disertai dengan 10 hal yang lain. Ada 10 hal yang tidak bisa baik selama tidak dibarengi, selama tidak disertai dengan 10 hal yang lain. Nah, 10 hal itu sekarang sudah ketemu ya. Sekarang kan masuk bab berapa? 10. Yang dibahas ya sini setiap makalah itu mesti ada bilangan 10. Layasluhu ora bagus apa al-aqlu akal biwairi waroin kelawan tanpa wirai. Biwairi waroin kelawan tanpa wirai ai tegese ijtina bil mahdurati. Ai tegese ijtina bil mahdurati ngedoi pira-pira perkara kang dicegah. Ai ijtina bil mahdurati tegese ngedoi pira-pira perkara kang dicegah. Qala dawuh sapa Amir bin Qaisin. Amir bin Qais. Idza aqala nalikane nyancang, nalikane mengikat ka ing sira apa aqaluka akal sira. Amma saking barang layang bagi kang ora sayujo, kang ora apa ora pantas apa mah. Fa anta mongko utawi sira iku akilun wong kang duweni akal.
fa anta mongko utawi sira iku akilun wong kang duweni akal. Waruwiya lan diceritaken anin nabiyyi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu satemene kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi al aqlu nurun fil qalbi. Iki gawe status mana HP tak pilih nol nah kurang apa al-aqlu kan story Instagram. Al-aqlu nurun takoni dosen ini. Apa itu maksudnya, Mas? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha tahu, Pak. Kalau saya menerjemahkan nanti Bapak menganggap saya mesti ada yang salah. Daripada salah terus mending Allah yang Maha tahu. Al-aqlu tawi akal iku nurun, nur cahaya. Fil qalbi ing dalem ati yufarriqu kang bedaaken apa nur yufarriqu kang bedaaken apa cahaya bainal haqqi ing dalem antarane perkara kang hak wal batini lan perkara kang batil wal batini lan perkara kang batil. Ini yang pertama ya. La yasluhul aqlu bi ghairi warain. Akal itu tidak akan baik selama tidak dibarengi dengan yang namanya warok, wirai maksudnya. Wirai itu bagaimana? Wirai itu adalah ijtinabul mahdurat, yaitu usaha untuk selalu menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu namanya wirai. Misalnya Qaddafi pas ngakek sarung keplorot, nah di depannya Al-Ghani. Nah, Al-Ghani nek gak wirai kan jadi lu besau. Lah nek misalnya wirai langsung ditutup matanya, langsung ke arah yang tidak searah dengan arahnya Qaddafi tadi. Itu namanya berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang kan kita. Sambil mengucap astagfirullahaladzim kan gitu. Bukan tambah alhamdulillah. Jadi wirai itu adalah teman yang harus bisa menyertai akal kita. Karena pasti nanti nyambung. Nyambungnya bagaimana? Orang menjauhi perkara yang dilarang itu pasti dia punya pemikiran. Pemikirannya bagaimana? Kalau itu tidak bermanfaat, tinggal. Balik mana yang main game? Main game itu ngentekno duit, ngentekno baterai, cepat membuat aus HP. Kok dilakoni? Nah, itu namanya akalnya nggak sempurna, blok. Ngono. Kalau sedangane main game itu motone tambah cowok ke dalam. Kayak mati kurang 2 jam aja. Bos wireng, malah lambene iku deweh. Kayak wong mari mangan pangsit. Terus jempol iku gepeng. Terus kepindes tronton. Kakean niku. Ayo mbok terusno tambah. Lah ngono jenenge mondok ate tambah tuku PS ya. Pondok Izzatul Quran berubah dari pondok PS. Tapi ya alhamdulillah bisa sembuh itu. Itu namanya akalnya berarti wis jadi sempurna gitu, sempurna. Nek dia pertama kali ke sini terus sempurna. Pokoknya pengennya di sini enak gitu. Ya halus sampai enak dhewe. Tuku PS. Dituruti. Itu suwe-suwe dalam pesawat yang dituruti karo namanya
berproses. Orang berproses itu kan macam-macam. Ada yang kuat, ada yang tidak. Insya Allah kalau bisa kuat, insya Allah nanti juga bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.